liputan kegiatan dan keadaan pada pemukiman di TPST Bantar Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 itu di daerah Bantar Gebang, dan saya Nurmisya Laila. Saya M. Agus Salim. Saya Muhnur Eka Farurozi. Saya Osareva Yani Fitri. Saya Intania. Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, CQ Kepala UPST. Salam kenal ya Pak. Halo, saya Roy. Kita langsung buka dari pertanyaan aja Pak ya. Silakan. Kita mau nanya Pak, Bantar Gebang ini mulai beroperasi itu sejak tahun berapa sih Pak? Tahun 1989. 1989. Iya. Pertama kali itu udah sebesar ini, atau lahannya udah besar atau masih kecil gitu Pak? Awalnya ya kecil ya. Awalnya kecil. Kemudian melebar karena semakin banyak sampah yang ditampung. Emang tempat ini dikhususkan untuk pembuangan sampah ya Pak? Iya, berdasarkan kajian itu ya. Jadi nggak sembarangan dipilih lokasinya. Yang pasti harus jauh dari pantai, jauh dari sungai yang besar. Jadi ini termasuk lokasi yang strategis ya Pak? Yes, dan dari hutan. Jadi dulunya itu kayak pemukiman warga apa emang lahan kosong? Lahan kritis. Lahan yang digali diambil tanahnya untuk menguruk. Misalnya Jakarta kan banyak yang itu ya, yang perlu diuruk atau ditimbun. Tanahnya dari sekitar sini. Seperti itu. Terus ini nggak Pak, apa ada kaitannya dengan luasnya Bantar Gebang ini sehingga menjadikan tempat pembuangan sampah terbesar? Maksudnya Bantar Gebang ini kan luas sehingga ada kaitannya ditempatkan di sini gitu pembuangan sampah terbesarnya? Karena lokasinya tadi kan cocok ya. Tadi saya sebutkan tidak dekat dengan pantai, kemudian tidak ada sungai besar, tidak ada hutan, kemudian tidak potensi banjirnya kecil, kemudian dipilih di sini. Kemudian awalnya kan kecil, kemudian karena sampah yang masuk semakin banyak, ya, yang diperlebar. Kira diperlebar. Tapi tadinya itu tempat pembuangan sampah dari daerah apa aja Pak? DKI dan Kota Bekasi awalnya di sini, di TPST Bantar Gebang. Kemudian Kota Bekasi memisahkan diri, mereka membangun TPA sendiri, namanya TPA Sumur Batu. Oh berarti ada dua ya Pak? Di sekitar sini ada. Kita terpisah hanya oleh tembok saja. Tapi itu masih dalam satu ini juga Pak, yang di sana sama satu kecamatan Bantar Gebang. Berarti ada dua tempat pembuangan sampah? Yes. Di sini menerima sampah hanya dari DKI Jakarta. Ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Tanahnya, sertifikatnya atas nama Pemprov DKI Jakarta. Kemudian nama yang lain TPA Sumur Batu itu sampah nerima hanya dari Kota Bekasi. Hanya dari Kota Bekasi saja. Iya. Kira-kira perharinya tuh bisa masuk berapa sampah gitu Pak? Kalau di sini 7.200 ton per hari pada tahun 2021. Kalau yang TPA Sumur Batu saya kurang tahu. Jadi itu yang saya lihat di depan yang mobil-mobil truk itu ditimbang dulu gitu Pak? Iya, ketika entry ditimbang, ketika exit juga ditimbang. Identifikasi kita terhadap truk yang boleh mengakses di sini itu ditimbangan itu. Ketika truknya itu asing, kita nggak kenal, tidak ada di dalam database timbangan kita reject. Nggak boleh masuk gitu? Nggak boleh masuk. Berarti itu khusus untuk yang DKI aja? Yes. Itu truknya itu kalau misalnya masuk, itu kan bawa sampah nih Pak, bawa barang. Itu ada masuk dulu ke tempat penyortiran atau langsung langsung ke pembuangan gitu Pak? Sebagian besar, hampir 99% itu langsung masuk ke dalam landfill. Karena metode pengolahan sampah kita adalah landfill. Ya, kalau penyortiran itu di dalam kota diadakan. Di dalam Jakarta. Dari sananya udah penyortiran. Nanti ke sini baru langsung masuk ke dalam landfill. Iya. Kalau dari dulu adanya pembuangan sampah di sini tuh ada kendala nggak sih Pak gitu? Kendala dulu adalah penolakan dari masyarakat ya. Itu kurang lebih tahun 90-an sampai 2008. Kemudian 2008 diperbaiki pengelolaannya. Ada beberapa kali keresahan masyarakat ya. Tapi sekarang sejak 2016 sampai 2021 itu keresahan masyarakatnya itu tidak ada terdengar. Tapi kendala adalah dari sisi pengelolaannya. Karena kita semakin tinggi sampah kita di sini,
potensi bahayanya semakin besar. Lantas kemarin juga saya sempat dengar Pak katanya di sini udah nggak dijadikan pembuangan lagi gitu Pak. Apakah benar? Masih. Yang saya baca berita juga katanya sudah memenuhi kapasitas atau Iya, Pak? katanya udah kelebihan. Itu riset 2019 mengatakan 2021 ini udah overload. 2021 kemarin. Ya riset itu benar ya, karena dibilang overload itu bukan nggak bisa nampung sampah lagi, tapi potensi bahayanya semakin besar, bahaya longsornya. Nah, terus nanti itu apakah dari pihak UPST sendiri di sini kalau sudah tidak menampung sampah di sini lagi, lantas Jakarta dibuangnya kemana lagi Pak? Apakah nyari lahan lagi? Gak ada jawabannya sampai sekarang. Gak ada jawabannya sampai sekarang Pak. Ada banyak upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama sih reduksi sampah. Yang kedua membangun ITF di dalam kota atau incinerator yang bisa mereduksi sampah lewat pembakaran gitu ya. Tapi sampai sekarang itu juga belum terlaksana. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kantor kami unit pengelola sampah terpadu adalah mengupayakan supaya TPST ini tetap menampung sampah. Ya caranya adalah kami menambang sampah yang sudah lama untuk dijadikan bahan bakar plastik yang masih ada itu. Jadi dijadikan pengelolaan gitu ya Pak? Iya, diolah sampahnya, tidak hanya sekedar ditimbun gitu. Jadi itu UPST upaya yang kami lakukan itu. Masyarakat di Jakarta harus berupaya juga seperti untuk mengurangi sampah. Ya, supaya yang masuk kemari makin berkurang. Itu di dalam bentuk pengolahannya itu sampahnya dijadiin apa Kak? Pupuk kah? Jadi pengolahan sampah di sini ada dua jenis sebenarnya ya. Yang pertama kita bakar, itu kurang lebih 60 ton. Menghasilkan listrik, yes. Kemudian debu pembakaran itu dijadikan paving block, itu kita pakai jadi seperti itu yang pertama. Itu sampah baru. Sampah lama kita tambang, kita gali dari gunungan sampahnya, kita ambil komposnya. Ada kan kompos di situ. Iya, ada. Kemudian kita ambil plastiknya itu sudah kering, kita caca dijadikan bahan bakar di pabrik semen itu. Tapi kira-kira kalau dalam gunungan-gunungan ini bahayanya itu kalau misalkan bisa terjadi bahaya nggak gitu Pak? Ada peledakan atau kayak gimana gitu? Kalau ledakan itu saya jarang dengar ya di sini, di wilayah Bantar Gebang itu jarang. Karena kan gas metan itu terperangkap, dijadikan listrik. Yes. Potensi bahayanya adalah longsor dan kebakaran. Potensi bahaya longsor dan kebakaran. Yes, kalau musim kemarau kebakaran, kalau musim hujan ya longsor. Tapi apakah pernah kejadian seperti itu Pak? Longsor? Iya, ada longsor. Kalau kebakaran itu hal yang lumrah di sini kalau musim kemarau. Kita ada SOP-nya untuk menangani kebakaran dan ada SOP-nya untuk longsor. Setiap hari kita terbangkan drone untuk melihat rekahan-rekahan di atas, dan tim kita di lapangan ada tiga divisi yang mengawasi gitu ya. Ada divisi keamanan, divisi titik buang, sama divisi alat berat yang memantau titik-titik mana yang rawan. Kalau sudah ketemu titik rawannya ya tinggal kita bongkar sampahnya, kita padatkan lagi seperti itu, atau kita gali sampahnya, kita pindahkan ke tempat lain. Iya. Tadi kan Bapak kan mengatakan bahwasannya udah tidak ada protes lagi dari warga ya. Yes. Nah, saya ingin tahu aja gitu, apakah itu kan dahulu ya Pak, apakah sekarang masih ada aja gitu warga yang ngeyel gitu Pak, melakukan apa gitu dengan masalah-masalah baru gitu, mencari alasan atau apa gitu? Enggak. Sampai saat ini enggak. Biasanya protesnya itu gini. Protesnya apa? Protesnya itu mereka tidak bisa berkegiatan ekonomi di sini. Gitu kan? Iya. Perlu diketahui pekerja TPST Bantar Gebang itu 54% berasal dari lingkungan warga di sini ya. Kita ada 811. Jadi mungkin 400 lebih gitu kan. Mereka ingin berdagang di sini, itu berbahaya berdagang di sini. Ya. Jadi itu kita tidak bisa bantu lebih banyak ya. Kalau ada pedagang biasanya kita wajibkan mereka dengan germor mobile, ya, supaya cepat ketika terjadi evakuasi dan tidak kalau seandainya mereka stay itu nanti jadi kumuh. Ya. Karena lahan kita sempit, lahan kita terbatas, jadi harus mobile. Seperti itu.
Tapi kan saya juga kadang-kadang melihat, saya kan kebetulan rumah saya dekat daerah sini ya. Kadang-kadang dari warga itu kan sendiri kan suka naik tuh ke gunung sampahnya buat nyari ini barang-barang yang apa dia. Tapi itu sebenarnya nanti kalau misalnya ada warga yang entah itu mendapatkan kecelakaan di atas atau gimana, itu menjadi tanggung jawab dari pengelola TPS sendiri atau lepas tanggung jawab aja gitu Pak? Kita bayar kan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk pemulung di sini. Yang mendaftar itu kan terbatas ya, karena mereka belum tentu punya identitas. Berarti mereka mendaftar terlebih dahulu? Yes. Kalau ingin No. Kalau mau bekerja di sini terbuka. Kalau mau bekerja di sini. Tapi kalau mereka memulung ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, mereka mendaftar lewat asosiasi mereka, kemudian kantor kami UPST membayar asuransi mereka. Nah, ini yang akan menanggung kalau mereka cedera seperti itu. Tapi sayangnya tidak semua mendaftar. Ya, dan sayangnya yang mendaftar malah pulang atau pergi, gitu kan. Dan jadi kedua, sebagian saja yang mendaftar. Iya, berdasarkan data Februari 2021 itu kurang lebih 6.000 orang yang tercover BPJS-nya dibiayai oleh Pemprov DKI. Tapi ada juga kan yang baru, yang misalnya baru datang, tiba-tiba dia malang, seperti itu. Nah, biasanya itu kantor kami mengeluarkan juga biaya untuk menolong mereka, tapi belum tentu 100%. Tapi kita update selalu. Kalau ada kecelakaan itu kita catat dan kita komunikasi dengan pihak yang menderita, korbannya, komunikasi dengan asosiasi pemulung seperti itu. Tapi selama ini dalam pengelolaannya ada kendala nggak? Longsor tadi itu yang menjadi masalah. Selain maksudnya bukan pengelolaannya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya diolah menjadi pupuk dan sebagainya. Yes. Dalam itunya ada kendala nggak? Nggak ada kendala. Itu rutinitas harian yang nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya kita udah tahu masalahnya untuk misalnya untuk landfill mining atau penambangan sampah. Kalau musim hujan kita terkendala, ya karena kita tidak bisa tambang, lapangan basah. Jadi kan kemudian licin, kemudian sampah yang basah itu tidak mungkin kita ayak karena mesinnya nanti lengket di mesinnya sampahnya. Gitu ya, itu kendala hal yang sudah kita prediksi ya. Jadi akhirnya produksi kita menurun pada musim hujan, meningkat pada musim kemarau seperti itu. Tapi Pak boleh tahu nggak kalau tinggi penumpukan gunung sampah itu maksimal berapa ya Pak? 50 meter. 50 meter. Iya. Dan ini sudah keisi semua 50 meter. Ada yang belum, ada yang masih 30 meter. Kalau dihitung kira-kira ada berapa gunung di sini? Ada, kita bilangnya ada zona ya, ada 6 zona ya. Ada 6 zona. Zona apa aja Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Bapak sendiri ada nggak Pak harapannya gitu untuk kedepannya tentang ini terakhir aja TPST untuk TPST ini kedepannya, atau yang tadi kan Bapak kan bilang katanya di sini udah tidak kuat lagi untuk menampung kalau lebih banyak. Nanti kan belum ada ini dari Pemprov gitu. Harapannya ke situnya? Harapannya ya saya sebagai pekerja di sini kami bisa selamat bekerja di sini, tidak ada mara bahaya atau malapetaka, itu kan. Kemudian mengenai reduksi sampah di sumber itu ya kita semua berharap supaya benar-benar terjadi. 53% sampah itu organik dari DKI ya. Taruhlah itu 3.000 ton. 3.000 ton sampah organik dibawa kemari pakai solar, pakai biaya itu. Padahal organik itu dicampakkan aja di halaman nggak masalah tuh. Nggak masalah sebenarnya. Gitu. Cuman mereka bawa kemari. Yang membuat di sini mati menumpuk gitu. Yes, itu. Nah ya sudah Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan salah kata dari saya maupun teman saya dan teman-teman saya. Wawancara Ketua RT Taman Rahayu. Mau nanya ini RT, bagaimana pendapat RT nih tentang kondisi lingkungan TPST inilah sampah? Kalau kondisi lingkungan di sini bisa memprihatinkan, memang memprihatinkan. Dalam artian kuhnya itu sangat luar biasa, apalagi yang memang berdampingan sekali dengan TPST Bantar Gebang, itu milik Pemprov DKI Jakarta. Iya.
ini ya ada program khusus gitu untuk kesehatan barangkali posyandu. Kalau program khusus kesehatan posyandu itu ada ya tiap 2 minggu sekali ya, bayi dan itu kan ada ya untuk mengecekkan kesehatan bayi ada posyandu. Kebetulan lokasinya di tempatnya PRW yang di sana. PRW juga agak jauh sih. Nggak dekat di belakang, dekat musola. Terus pihak pemerintah suka sosialisasi nggak? Kalau pihak pemerintah paling dari kader posyandunya sendiri sosialisasi untuk kesehatan, apalagi kayak sekarang kan musim penghujan, kadang kemarin sempat kami juga di sini juga terkaitan DBD kan. Iya, karena memang bicara DBD ya tempatnya kayak gini kita juga pencegahannya susah juga, ya kan. Kadang di sini kita dengan anak-anak muda dari Karang Taruna juga sudah melakukan pencegahan, pemobingan itu. Tapi ya namanya penyakit kita hanya bisa untuk mencegah. Iya itu aja sih. Taruna belum, baru direncanakan. Kita kemarin itu sempat juga dengan ya pengurus Karang Taruna. Ya kebetulan saya ketua RT juga, ketua Karang Taruna desa juga kan. Iya merangkap. Ya, kebetulan kemarin juga saya udah memprogramkan untuk kawan-kawan pemuda biar memiliki bank sampah, pengelolaan sampah itu agak lebih efisien lah gitu. Jadi ada aspek timbal baliknya, kita tidak hanya memandang sampah itu dia buruk, tapi ada juga bisa kita untuk gali dia menjadi uang, minimal untuk membangun perekonomian masyarakat gitu. Mudah-mudahan itu bisa berjalan. Rata-rata warga di sini itu mengaku atau Kalau warga di sini kan ada 2 mayoritas, Mbak. Jadi ada penduduk tetap, ada penduduk musiman. Kenapa saya bilang kategori seperti itu? Karena mereka itu kalau yang di gubuk-gubuk itu, ya pemulung itu, mereka diem di sini, domisili di sini. Enak dia dengan si pihak pengepul itu kan. Tapi kalau dia ada clash atau istilahnya uang makan mereka kurang nyaman, mereka pindah lagi. Itu pendatang. Nah, kalau penduduk tetap di sini, kebanyakan jarang yang ke sampah. Paling 30% penduduk asli sini, mereka mungkin jadi pemulung. Tapi itu emang, maksudnya, dia berdomisili di sini. Sebenarnya kan ada warga sini sendiri. Ada ya. Dengan dia berdomisili kan otomatis dia menghasilkan apa? Iyalah di sini. Iya. Sebenarnya untuk dirugikan sih ada, karena keterkaitan lingkungan dengan hadirnya mereka, lingkungan ya kumuh lah, ya kan, berantakan. Tapi kita balik lagi ke nurani kita, mereka butuh makan. Iya kan, kalau mereka di kampung, mereka nggak punya pekerjaan, akhirnya jadi apa? Mungkin dengan, ya mohon maaf ya, SDM mereka yang kurang, pendidikan mereka yang kurang, akhirnya kalau jadi pemulung itu kan cuma cukup tenaga mereka kan. Itu, jadi ya kita sosialisasikan mereka itu, balik lagi ke nurani sih, susah jadinya. Berarti untuk kebutuhan ekonomi. Kebanyakan dari pemulung sendiri. Iya. Kebanyakan dari apa yang berdomisili itu sendiri itu sebagai pemulung lah. Iya. Gitu ya. Itu lebih banyak dari warga luar daripada. Iya, warga luar. Atau justru warga sini sendiri itu nggak ada sih. Warga sini ada, cuma hanya sebagian besar. Lebih banyak itu memang dari luar. Iya, dari Banten, Bogor, iya, Indramayu, Karawang, iya. Tapi mereka ada juga yang berdomisili di sini, pertamanya ke sini, akhirnya mereka menetap di sini. Ada, iya ada. Kayaknya itu yang seperti itu pengepulnya. Iya, pengepulnya karena mereka di sini mungkin ya mohon maaf sudah menikmati rezeki kan, mereka dengan keluarga akhirnya merasa nyaman di sini, ya mereka lah akhirnya menetaplah di sini gitu, iya menetap, beli lahan di tanah, membangun di sini. Masalah air bersih. Kalau air bersih masyarakat sudah pribadi sih Mbak, dalam artian ya mereka sudah nggak mengkonsumsi air sumur lagi, semua isi ulang semua. Enggak, air isi ulang dari galon semua. Paling mereka ya termasuk saya juga, air sumur itu hanya untuk mandi aja. Jadi kalau minum udah nggak ada, itu udah nggak berani. Iya udah nggak berani. Kalau bau sih enggak, cuma sempat saya juga mengajukan ini, dapat bantuan juga tuh dari pemerintah DKI itu melalui dana hibah ke Kabupaten Bekasi. Ya memang zat itunya udah banyak yang tercemar gitu. Makanya kita infokan ke warga untuk kesehatan, udahlah isi aja gitu. Makanya iya baik lagi keluarganya. Tapi yang
hasil lab terakhir itu saya memang ikut ngawal gitu kan, perjalanan itu di 2016 itu memang udah parah gitu. Walaupun airnya jernih gitu. Nah bahkan mereka juga kan dari pihak TPST ya dari Bantar Gebang itu memberikan kompensasi terhadap masyarakat terkaitan ganti rugi lah dengan mereka, mungkin bantuan finansial berupa uang per bulan per kakak itu dikasih oleh RKI. Ya, iya oleh pihak TPST. Keluarga yang asli-aslinya atau tidak? Yang penting domisili kakak KTP sini. Iya, menetap di sini. Kebetulan baru 2 tahun di sini mendapatkan itu. Saya mendapatkan kompensasi dari TPST, beda dengan Kota Bekasi. Berarti kalau baru 2 tahun itu kan 2015 hasilnya 2 tahun baru. Prosesnya lama. Memang saya pengawalan sampai ketemu dengan Pak Anies juga, saya menyampaikan aspirasi dari sini. Menyampaikan ke beliau, ya keterkaitan administrasinya harus dilengkapi semua, alhamdulillah. Jadi memang lumayan panjang perjalanannya. Bertiga 2016, 2020 baru realisasi. 4 tahunan, iya 4 tahun aja bolak-balik ke dinas. Kalau di sini baru mencapai 216.000 per bulan. Kayaknya kalau bicara untuk air minum satu keluarga nggak cukup. Ya, makanya tuh sekarang itu saya juga lagi nggarap proposal untuk kenaikan gitu kan, karena ekonomi masyarakat meningkat kan gitu. Kebutuhan mereka juga kan meningkat. Makanya kemarin juga saya diskusi dengan pemerintah daerah, coba aja gitu, biar ada peningkatan. Karena di Kota Bekasi kan yang terdampak itu udah 350.000 per kakak. Kalau di kita, karena kita masuknya kabupaten, administrasinya beda gitu. Iya, itu yang paling dekat. Yang paling dekat paling parah kan paling kecil kan, bingung jadinya. Jadi ada perbedaan gitu. Iya, karena kan kita administrasinya kita ngurusnya ke kabupaten, kalau sana kan ke kota. Iya, ke kota. Iya. Awalnya kurang perhatian dari kabupaten, bahkan sempat saya yang di dinas juga. Memang ada wilayah Kabupaten Bekasi yang kena dampak dari tempat pembuangan sampah itu. Mereka tahu kan Burangkeng kan milik kota Kabupaten Bekasi. Ya mereka tahu itu. Tapi ketika dari Bapeda, Dinas LH terjun ke lapangan di sini, saya bawa, ya mereka ini wajib dapat. Ya alhamdulillah sih. Walaupun masih baru ngerangkak-rangkak. Iya. Kalau demo mah dari tahun berapa bang? 2008 masyarakat udah satu desa demo, tapi nggak sempat ada ini. Jadi dipegang swasta, terus sampai nggak didengar. Karena lagi-lagi mungkin yang ngurusnya gimana saya juga nggak ngerti. Dan dapat rezekinya kemarin itu pas 2016 terus saya kawal sampai realisasi 2021 kemarin. Baru 2 tahun kemarin tuh, 2021 tuh baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Itu pun ya baru 1 kadus, belum 1 desa. Baru 1 kadus. Di Taman Rahayu kan ada 3 dusun ya. Ya saya baru dapat perjalanan ini baru bisa mencapai 1 kadus, 1 dusun. Memang yang sangat berdampingan dengan TPST. Itu harapan saya. Pengennya supaya luas. Iya. Harapan kita kan bicara dampak itu kan agar tidak ada cemburu sosial dari masyarakat tuh. Bicarakan kalau masyarakat beda-beda, yang mengerti oke, tapi yang tidak, gue sama orang Taman Rahayu, ya kan gue sama orang kabupaten, kok ini dibeda-bedakan kan seperti itu. Harapan saya pemerintah Provinsi DKI bisa memberikan untuk 1 desa, karena keterkaitan dampak bicara zona wilayah Taman Rahayu berarti kan udah semua kan, bukan hanya 1 titik aja gitu. Udah Pak, makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Iya. Maaf bang. Iya, nggak apa-apa. Yuk, sama.